Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Ya, sebelum berbicara lebih jauh tentang gerak parabola, ya, sekarang kita membahas dulu tentang parabolanya itu sendiri. Adakah yang tahu apa itu parabola? Ya, sebetulnya kata parabola bukan hal yang baru ya, bukan hal yang asing. Mungkin sering kita mendengarnya, bahkan mungkin pula mengucapkannya. Ya, kita lihat benda-benda di rumah yang berupa parabola dulu ya, supaya nanti tahu bisa menyimpulkan sendiri apa itu yang dimaksud dengan parabola. Ya, benda-benda di rumah itu banyak ya yang berupa parabola itu, seperti yang ini. Mungkin ada yang pernah melihatnya ya. Mungkin sekarang sudah pada berkurang ya jumlahnya, tapi pada masanya itu banyak ya yang menggunakan atau yang memasang antena parabola. Nah, jadi antena yang seperti ini disebut dengan antena parabola. Kenapa? Ya ini karena permukaannya melengkung. Begitu yang melengkung. Yang atas, yang kiri juga kita lihat ini kan melengkung. Jadi singkatnya parabola itu melengkung ya. Apalagi benda-benda di rumah yang melengkung? Banyak ya, tinggal pergi ke dapur saja ya. Ini di dapur banyak sekali yang permukaannya melengkung. Ini katel ya, atau wajan ya. Nah, tuh jadi melengkung. Ini jarang disebut-sebut ya bahwa ini teh parabola. Ya, itu melengkungnya artinya kan parabola. Ini juga kan saringan teh mungkin ya, atau saringan kopi gitu. Dan yang sering dijumpai tempat jajan kamu ya, ini mangkok ya, mangkok bakso ya. Nah, ini kan melengkung. Nah, jadi singkat kata parabola itu melengkung ya. Berbicara melengkung artinya berbicara lintasan ya. Jadi boleh permukaan kalau untuk benda, nanti untuk gerak berarti lintasannya. Dan berbicara gerak berdasarkan lintasan di kelas 10 di semester ganjil ya, kita sudah belajar tentang gerak lurus. Nah, sekarang muncul gerak parabola. Nanti bab 2 gerak melingkar. Selama belajar fisika berdasarkan lintasannya, kita mengenal 3 jenis gerak, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, atas dasar atau dari pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu tentang gerak lurus, kalau sekarang diminta pengertian gerak parabola, ya nyontek saja ya, atau niru ya. Masih ingat apa itu gerak lurus? Ingat, lurus itu lintasannya, jadi sebut-sebut saja lintasannya. Ya, betul ya, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Berarti sekarang juga ya gampang saja. Kalau ditanya pengertian gerak parabola, ya gerak yang lintasannya berupa parabola atau melengkung. Gitu. Dan nanti bab 2 gerak melingkar berarti gerak yang lintasannya berupa lingkaran.
Nah, sekarang sudah tahu bahwa parabola itu melengkung. Coba berikan contoh dalam kehidupan yang lintasannya melengkung atau yang melakukan gerak parabola. Ya, banyak sekali ya, terutama dalam bidang olahraga. Nah, nih, kamu kan suka basket. Nah, ini kalau ada bekasnya, lintasannya kelihatan, nah itu melengkung berupa parabola seperti ini. Bola sepak atau bola yang disepak, sepak bola ya, ditendang oleh kiper misalnya ini atau oleh pemain membentuk sudut tertentu, ya maka lintasannya berupa parabola. Apa ini? Ya, ini tolak peluru ya. Olahraga tolak peluru. Nah, ini lepas dari tangannya setelah dilempar, lintasannya berupa parabola atau melengkung. Begitu. Apa ini? Ya, tombak bahasa umumnya atau panah. Ini dalam bidang olahraga istilahnya lembing. Ya, jadi lempar lembing. Nah, lembing setelah dilempar oleh atlet atau oleh yang melakukan olahraga ini, lepas dari tangannya nanti lintasannya melengkung parabola. Ini lempar cakram juga sama, lintasannya parabola. Apa ini? Bola golf ya, setelah dipukul oleh stick, oleh tongkat, gitu, nanti lintasannya berupa parabola. Orang juga ini loncat indah, lepas dari papan luncurnya, gitu ya, ini melengkung berupa parabola. Apa ini? Ya, rudal, gitu ya, peluru yang dikendalikan, ya. Ini juga melengkung berupa parabola. Nah, ini dalam permainan atau olahraga apa namanya? Sepeda ya. Nah, biasanya kan ini dibuat lintasannya ini melengkung supaya nanti lintasan setelah lepas dari landasan ini juga mengikuti landasannya, itu melengkung atau berupa parabola. Banyak ya dalam kehidupan itu. Nah, ini termasuk ini lompat jauh gitu. Lompat jauh juga kalau terlihat atau boleh dipotokkan gitu ya lintasannya di setiap detiknya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya, melengkung. Nah, ya, berupa parabola. Ya, banyak sekali dalam kehidupan, terutama dalam bidang olahraga, yaitu benda yang melakukan gerak parabola. Nah, baiklah kita lebih jauh berbicara tentang gerak parabola. Nah, sebelumnya di semester ganjil kita pernah belajar tentang gerak horizontal, bahkan gerak vertikal. Apakah pada gerak horizontal mengalami percepatan? Ya, apa yang sudah kita pelajari pada gerak horizontal? Ada dua ya, GLB dan GLBB. Masih ingat apa bedanya? Ya, ini GLB kecepatannya konstan. Tapi kalau GLBB tidak konstan. Kalau konstan, berarti percepatannya 0. Kalau tidak konstan, tapi perubahannya teratur, perubahannya tetap, artinya percepatannya konstan. Nah, itu. Jadi pada gerak horizontal itu ada yang mengalami percepatan pada GLBB dan ada yang tidak. Gitu. Bagaimana dengan, nah ini gerak horizontal ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gerak vertikal? Apakah sama dengan gerak horizontal? Ya, kalau gerak vertikal, baik itu
Nah ini gerak vertikal ya, lurus tapi ke bawah. Sudah belajar ya, ini gerak jatuh bebas. Atau boleh pula gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal yang satunya lagi yaitu ke atas ya. Nah, khusus pada gerak vertikal itu selalu mengalami percepatan. Beda dengan gerak horizontal. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Tapi kalau gerak vertikal selalu mengalami percepatan. Kenapa? Karena ada tarikan bumi. Maka percepatannya disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, itu beda gerak horizontal dan gerak vertikal. Selanjutnya, perhatikan gambar sebuah kelereng yang sedang bergerak horizontal di atas meja licin dengan kecepatan konstan. Nah, dia sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Ketika tiba di tepi atau di ujung meja, bagaimana gerakan benda? Pas di sini. Apakah tetap lurus ke sini, ke arah satu? Apakah langsung jatuh ke dua? Sini. Lintasannya langsung lurus ke bawah. Bagaimana? Nah, ada yang bisa menjelaskan? Jadi lintasannya, jadi tadi kan dia sedang bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Ya maunya memang ke satu, ya ke satu. Pas di sini tidak ada meja, dia akhirnya mendapat tarikan dari bumi, mendapat gravitasi bumi, mendapat percepatan gravitasi bumi. Tapi akhirnya dia tidak ke satu, tidak ke dua, tapi ke ketiga ke sini. Jadi lintasannya melengkung seperti ini atau berupa parabola. Mengapa? Karena dia punya pengaruh kecepatan dari sebelumnya inginnya ke satu, tapi karena pengaruh tarikan bumi ya tidak langsung kedua, ya tiap gerakannya di sini mendapat pengaruh karena kelembamannya kan inginnya lurus, tarik ke bawah oleh percepatan gravitasi bumi. Akhirnya terus ini belok lagi, masih punya pengaruh horizontal. Tadi kan kecepatannya konstan, tarik lagi oleh bumi, akhirnya terus melengkung ke bawah, akhirnya lintasan sesungguhnya berupa parabola. Begitu. Jadi lintasan nomor 3. Berarti dapat kita simpulkan bahwa gerak parabola itu adalah gerak pada bidang ya. Jadi bukan pada sumbu X, bukan pada sumbu Y, tapi antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi gerakan pada bidang atau disebut pula gerak dua dimensi atau perpaduan gerak. Karena perpaduan gerak berarti merupakan perpaduan pada sumbu X yaitu gerak apa? Ya, GLB, dan pada sumbu yaitu gerak lurus berubah beraturan karena ada percepatan, begitu ya, namanya percepatan gravitasi bumi. Jadi sekali lagi, gerak parabola ini adalah gerak pada bidang ya atau gerak dua dimensi. Pada sumbu X dianggap gerak apa tadi? GLB, dan pada sumbu Y GLPB. Mengapa? Karena mendapat tarikan bumi atau gravitasi bumi. Sehingga apabila kita melepaskan atau melempar sebuah benda dari permukaan bumi, tidak horizontal, tidak pula vertikal, tapi membentuk sudut tertentu terhadap horizontal, ya, katakan sudut yang dibentuk antara arah tembakan dengan horizontal ini namanya sudut elevasi. Bila membentuk sudut elevasi tertentu, ya dipastikan lintasannya berupa parabola. Maunya dia lurus, pengaruh gravitasi bumi melengkung. Sudah melengkung, maunya lurus lagi, tarikan bumi ke bawah.
jadi melengkung lagi, berubah arah. Akhirnya nanti lintasannya ya jadi seperti ini. Berupa parabola. Sehingga kalau kita harus menggambarkan kecepatan dari benda yang bergerak parabola di tiap titik lintasannya, ya kira-kira seperti gambar ini. Di sini kecepatannya besar, mulai berkurang. Begitu ya. Berkurang lagi. Nah, akhirnya mencapai titik tertinggi lintasannya. Kecepatannya tidak nol. Yang nol itu yang ke atasnya, yang sumbu Y-nya. Begitu. Kalau nol langsung jatuh ke sini. Karena dia masih punya GLB, punya kecepatan yang konstan tadi pada sumbu X-nya, ya akhirnya ya terus melanjutkan perjalanan. Begitu. Tarik gravitasi melengkung atau berarah ke bawah. Begitu seterusnya, akhirnya tiba kembali di bumi dan membentuk lintasan yang berupa parabola. Ya, kita lanjutkan. Berbicara tentang gerak, masih ingat ya, gerak apapun, gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, ya pasti sekitar 3 besaran ya. Benda yang bergerak itu butuh waktu, benda yang bergerak punya kecepatan, dan benda yang bergerak menempuh jarak tempuh. Artinya punya posisi ya. Jadi sekitar 3 persamaan. Untuk selanjutnya, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang gerak parabola. Kita akan menurunkan persamaan tentang waktu, kecepatan, dan posisi pada saat tertentu, begitu ya, baik secara umum maupun pada saat tertentu atau saat-saat khusus. Maksud saat khusus, ya tadi kan benda yang melakukan gerak parabola mencapai titik tertinggi, nah itu kan khusus. Kemudian jatuh lagi di bumi, ya berarti itu kan jarak terjauhnya. Ya, baiklah. Kita gambarkan yang lebih lengkap tentang lintasan, kecepatan, dan posisi suatu benda yang melakukan gerak parabola. Benda ditembakkan dengan kecepatan awal V0. Membentuk sudut elevasi alfa terhadap horizontal. Ya, ini horizontal. Ya, tadi sudah dipastikan bahwa nanti lintasannya melengkung alias berupa parabola. Kenapa? Karena merupakan 2 pengaruh. Pengaruh kecepatan pada sumbu X, yaitu GLB, dan pada sumbu Y mengalami percepatan gravitasi karena melakukan GLBB ya. Artinya ada tarikan bumi di sini, mengalami percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Begitu. Sekali lagi, bahwa gerak parabola ini dipandang sebagai perpaduan gerak pada sumbu X GLB dan pada sumbu Y GLBB. Sehingga kecepatannya juga ini akan terurai menjadi komponennya. Pada sumbu X itu Px. Kalau di sini P0 berarti jadi P0x. Nah, inilah komponen P0-nya. Atau bayangannya ya, bahasa umumnya bayangan. Jadi bayangan P0 pada sumbu X. Bahasa ilmiahnya berarti ini komponen vektor P0 pada sumbu X. Atau komponen vektor kecepatan awal pada sumbu X. Ini sudah kita pelajari di semester ganjil ya. Berarti sekarang tinggal menggunakannya. Demikian pula pada sumbu Y terurai menjadi komponennya yaitu P0Y. Nah,
pada titik-titik yang lain pun kita menggambarkannya ya seperti ini. Jadi kecepatannya terurai pada sumbu X dan sumbu Y. Karena ini sekali lagi merupakan perpaduan gerak. Ya, kita lihat sekarang katakan setelah T detik kecepatannya atau posisinya ada di titik A di sini. Berarti kecepatannya karena pengaruh waktu ya setelah T detik. Nah, ini katakan Vt, kalau tadi V0 karena awal sekarang Vt. Kalau A-nya di bawah ya karena Vt itu banyak ada A, B, C dan seterusnya. Nah, ini VTA. Ya, dengan pengalaman yang tadi sama ya, terurai menjadi komponennya pada sumbu X berarti VTAX dan pada sumbu Y adalah VTAY. Bisa dilihat di sini arah tembakannya ke atas ini. Nah, kalau sudah bergerak setelah T detik, nah lihat arahnya mulai berubah. Berarti sudut elevasi yang tadi alfa di sini sudah berkurang ya. Sehingga katakan sekarang beta sebutnya. Kita gambarkan komponennya. Nah, ini pada sumbu X kita sebut dengan VTAX. Tinggal tambah komponen aja di sampingnya ya. Demikian pula pada sumbu Y. Berarti VTA Y. Nah, gitu. Perhatikan ini menggambar V0X panjangnya sama ya dengan VTAX karena ini kan GLB konstan. Jadi tidak asal menggambar, gambarnya akan sama karena GLB karena kecepatan pada sumbu Y itu konstan. Beda lihat dengan pada sumbu Y. V0Y sangat panjang, sangat besar. Mulai di titik A berkurang, nanti pas di titik tertinggi ya paling kurang alias tidak ada gitu ya, itu 0. Tapi ingat pada sumbu X selalu ada karena GLB. Nah, itu kecepatannya setelah T detik. Terus posisinya ingat di matematik ya, bahasa matematik mah koordinat, berarti X, Y. Dalam bahasa fisika posisi ya sama, ya X, Y. Berarti di titik A ini, lihat ketinggiannya, ini kita beri nama ya Y, YA. Artinya tinggi pada titik A. Kemudian pada sumbu X, ini adalah XA. Begitu. Demikian pula pada titik-titik yang lainnya. Titik B berarti YB dan XB. Titik C, YC, XC dan seterusnya. Begitu yang namanya posisi. Nah, sekarang kita lihat posisi khusus, posisi spesial. Dia mencapai titik tertinggi di sini ya. Di sini. Nah, katakan titik B. Berarti dia mencapai YB tapi spesial, tapi khusus karena paling tinggi boleh kita beri nama simbolnya Y max ya, paling tinggi berarti. Bagaimana kecepatannya? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa karena B ini titik tertinggi berarti tidak ada kecepatan lagi pada sumbu Y. Yang ada hanya pada sumbu X. Berarti kita gambarkan VTBX. Nah, gitu. Karena VTBY-nya 0, berarti kecepatan di B sama dengan kecepatan pada komponen sumbu X-nya. Gitu. Nah, terus, setelah mengalami perlambatan, setelah sampai di B, ya gerakannya jadi turun, kan buat yang melengkung turun. Gitu. Sehingga sekarang mengalami percepatan. Katakan sekarang posisinya di C. Berarti ini PTC. Kita ambil yang khusus dulu. C dengan A itu satu garis horizontal.
Ini hanya kemauan saja, begitu ya, contoh saja, bukan berarti selalu horizontal. Ini contoh supaya karena ada yang mau ditunjukkan bahwa kalau satu garis horizontal, maka sudut yang ditempuh oleh arah kecepatan dengan horizontalnya sama. Di sini beta, di sini juga beta. Hanya arahnya ke bawah, berarti ini negatif. Ini juga sama, terurai menjadi komponennya pada sumbu X, berarti PTCX, dan pada sumbu Y, PTCY. Ya, akhirnya sampailah dia di tanah kembali, berarti dia menempuh X yang paling jauh. Katakan di D. Ya, di D. Sampai di D berarti bukan XD lagi karena ini spesial, khusus paling jauh. Maka X-nya boleh kita sebut dengan X max. Sebagaimana tadi, menempuh tinggi paling tinggi ya Y max. Menempuh jarak paling jauh X max. Gitu. Pas di D berarti kan satu garis horizontal dengan O. Nah, berarti sudutnya juga akan sama, gitu ya. Sini PD. Berarti sudut akan sama dengan sudut elevasi di sini alfa, tapi negatif ya. Itu karena arahnya ke bawah. Berarti inilah PTDX dan ini PTDY. Nah, demikianlah anakku pembahasan tentang gerak parabola, tentang lintasan, dan titik-titik pada lintasannya mengalami kecepatan dan posisinya. Begitu. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahasnya berapa nilainya seperti biasa ya. Ya sudah tahu seperti ini vektor kecepatannya berapa nilai-nilainya. Tahu gambar posisi yang berapa atau bagaimana rumus posisinya dan seterusnya. Begitu. Ya. Sekarang kita mulai dari sini dulu ya. Ini yang paling bawah berarti ini kecepatan awal. Berarti kita perhatikan, kita lihat ini segitiga siku-siku ini yang dibentuk oleh V0 membentuk sudut alfa dan V0x. Ya, dari trigonometri, nah ini perhatikan nih, P0, ini P0x, berarti ini P0 ya. Ini alfa. Nah, yang mudah dulu, ini diapit oleh kaki ya, berarti ini cos. Cos alfa, mana dibagi mana? Ya, kaki ya, berarti P0x per yang paling panjang. P0x per P0. Berarti P0x besarnya, ya ini tinggal dikalikan ya, silang sini. Berarti P0 kali cos alfa. Ya, sisanya P0y, ya karena ini sudah diambil cos, berarti dipastikan P0y-nya adalah P0 sin alfa. Nah, itu sudah tahu besar komponen pada sumbu X dan pada sumbu Y untuk kecepatan awal. Untuk berikutnya, pada titik-titik tertentu di A, B, C, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya kita pindahkan. Barangkali nanti lupa kalau diminta tentang posisi, kecepatan, arah, dan nama titik. Nah, kita pindahkan. Sini hanya untuk mengingat saja. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang waktu. Waktu itu ada dua, ya, waktu umum. Maksudnya, ya setelah 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Kan umum. Jadi setelah 1 detik, di manakah
posisinya di A, setelah 2 detik di B, di C, dan seterusnya. Nah, itu kan umum. Nah, sekarang ada waktu khusus, yaitu dari awal mulai berangkat ini sampai mencapai titik tertinggi kan, khusus ya. Dari O sampai mencapai Y max. Boleh ditulisnya TOYM. Ya, TOYM. Nah, sekarang perhatikan dulu. Ini, gerak benda sesungguhnya dari O ke B. Ya, maka bayangannya itu, kalau benda aslinya dari O ke B, bayangannya pada sumbu X berarti TOF. TOF kan ya. Nah, kalau pada sumbu Y berarti TOE. Ya, sehingga waktu dari O ke B itu sama saja dengan waktu bayangannya T dari O ke F. Dan untuk pada sumbu Y berarti dari O ke E. Nah, berarti TOYM itu menurut gambar berarti TOB itu sama dengan T dari O ke E. Berarti sekarang kita perhatikannya gerak vertikal. GLBB ini. Gerak vertikal pada sumbu Y. Berarti kecepatannya bukan V0 saja, tapi ini ada tambahnya. Berarti V0Y. Berkurang. Nanti pas di E bagaimana? Ya, sesaat berhenti. Karena nanti bayangannya kan akan turun. Nah, berarti kecepatan di E 0 kan ya? Nah, begitu. Coba dari GLBB, bagaimana rumus kecepatan? Gerakan dari O ke E. Ada yang masih ingat? Ya? Gimana? Ya, VT sama dengan V0 ditambah AT kan ya? VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, ini jadi pola untuk untuk gerak parabola. VT-nya berarti di sini VE. V0-nya adalah V0Y. A-nya adalah G. Gerakan ke atas mengalami perlambatan berarti negatif. Dan T-nya TOE. Gitu ya. Berarti VT-nya adalah VE. V0-nya adalah V0Y. A-nya adalah G. Dan T-nya dari O ke E. Nah, gitu. V0Y, nah, pada slide sebelumnya kan, masih ingat apa tadi? Yang ini? Ya, V0 sin alfa ya. Ya, dan VT-nya kan tadi 0 ya. Jadi kita tulis 0 sama dengan V0 sin alfa. Nah, sekali lagi ini plusnya ganti jadi min karena mengalami perlambatan. Nah, gitu. Ruas kiri, ruas kanan ditambah GTOE. Sehingga yang ruas kanan ini hilang. Jadi 0. Di sini munculnya ya. Gitu. Sehingga waktu dari O ke E adalah V0 sin alfa dibagi G. Jadi G-nya pindahkan ke bawah. Nah, ini. Sekarang kita sudah mendapatkan satu persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi lintasan. Dihafalkan ya, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi lintasan itu V0 sin alfa per G. 1 ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang kecepatan. Atau ini waktu juga. Ini baru mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang kan benda akan tiba kembali di bumi, ya. Berarti mencapai D. Nah, bisa dilihat secara gambar juga. Bila parabolanya parabola ideal. Kalau ini anggap kertas, ini dilipat di sini. FB. Berarti nanti posisi D menepati O ya. Berarti waktu dari O ke B sama dengan waktu dari B ke D. Ya, berarti T dari O sampai D itu bagaimana? Ya, betul. Jadi 2 kali lipat TOB.
Kita tulis di sini. Khusus dari awal sampai jatuh kembali di tanah, berarti kita boleh sebutnya dengan TOXM, berarti sama dengan 2 kali TOB, 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Ya, berarti tinggal kalikan saja. Berarti TOD adalah 2 pi 0 sin alfa per G. Nah, inilah waktu untuk mencapai jangkauan terjauh. Nah, ini Bapak beri kotak, hafalkan ya. Tuh, gampang menghafalnya asal ingat yang tadi TOB-nya ya. Ya, tinggal kali 2. Ya, selesai satu persamaan untuk waktu. Sekarang kecepatan. Ya, tadi kan ada kecepatan awal, ada kecepatan saat T. Kecepatan awal berarti kan pi 0. Ya, terurai pada sumbu X, pi 0X, pada sumbu Y, pi 0Y. Tapi diingat ya, pi 0X-nya tadi pi 0 cos alpha, pi 0Y-nya pi 0 sin alpha. Nah, sekarang saat T. Saat T, ya. Ada 2 macam, pada sumbu X dan pada sumbu Y. Ya, pada sumbu X, ingat, itu kan GLB ya, berarti ada PTX, ada PTY ya. Pada sumbu X itu konstan, berarti PTX-nya itu sama dengan pi 0x, pi 0 cos alpha. Beda dengan pada sumbu Y. Pada sumbu Y, ya tadi sudah dihitung ya. Nah, itu kan pi 0 sin alpha min GT. Karena ini pi pada sumbu Y ya, pi Y, pi 0Y. Mengalami perlambatan G, min G kali T. Maka pi T-nya bagaimana? Nah, ini ilmu vektornya kita pakai, kita gunakan. Pi T berarti vektor pada sumbu X, pi TY berarti vektor pada sumbu Y. Nah, resultankan ya. Gitu. Gambarkan dulu. Ini kan PTAX-nya. Ini PTAY. Contoh untuk titik A ya. Ini PT-nya. Berarti ini resultan 2 vektor PT itu. Masih ingat bagaimana rumus resultan 2 vektor? Ya, betul. Jadi akar dari vektor pertama kuadrat tambah vektor kedua kuadrat tambah 2 vektor pertama kedua kali kosinus sudut antara vektor pertama dan vektor kedua. Coba pada gambar, berapa sudut yang dibentuk antara PTX dan PTY? Ya, karena X dan Y kan tegak lurus ya. Kan sumbu ini, kalau tegak lurus dipastikan sudutnya 90. Berapa kos 90? Ya, 0 ya. Sehingga kecepatannya cukup ditulis sampai sini. Tidak ditambah lagi karena 0 ya. Tuh. Ya, demikianlah anak-anakku tentang kecepatan. Ya, selanjutnya satu lagi ya, baru waktu, kecepatan. Tadi kan ada 3 besarannya. Satu lagi posisi. Posisinya ada yang umum ya, yang ditentukan oleh waktu. Berarti xt dan x dan yt. Begitu. xt berarti GLB. Ya, ingatnya rumus GLB. Berarti xt ya kecepatan kali waktu saja kan ya. Berarti Vt kali T. Nah, gitu ya. Vt kali T. Atau Vx kali T. Atau boleh V0 X kali T. Atau Vtx kali T. Nah, atau ya V0 cos alpha kali T.
Sedangkan pada sumbu Y, GLBB kan ya, berarti harus ingat rumus GLBB. Apa? Ya, P0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Disesuaikan di sini P0-nya, berarti P0Y. Begitu ya. A-nya adalah G. Sehingga jadilah P0Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Atau lebih lengkapnya, karena P0Y-nya ini di atas ya. P0 sin alfa kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, inilah posisi umum. Posisi umum. Maksudnya umum, sekali lagi ditentukan oleh T. Setelah 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Nah, selain posisi umum, kita mengenal posisi khusus tadi ya. Itu posisi maksimum, baik pada ketinggian maupun jangkauan. Ya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Posisi maksimum. Nah, sekarang tinggi maksimum dulu ya. YM. Ambil rumusnya dari yang umum, dari yang barusan ya. Berarti YT adalah P0 sin alfa kali T minus setengah GT kuadrat. Nah, sekarang lengkapkan. Dari sini ganti T-nya berarti T dari O sampai B yang tadi kan ya, atau T untuk mencapai Y max. Berarti TYM atau TOB ya yang tadi. Itu. Kita ganti dengan P0 sin alfa per G. Nah, seperti itu. Yang kuadrat, berarti jangan lupa ini semuanya kuadrat dalam kurung supaya aman. Gitu. Lanjutkan, sederhanakan. Ini P0, ini P0 bisa gabung, kuadrat. Ini sin alfa gabung. Sehingga jadi P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, yang ini, cicil dulu yang G ya. Di bawah ada G kuadrat, di atas ada G. Ya, dicoret ya. Atau dibagi. Jadi G bagi G kuadrat, ya tinggal G. Ya, ini kuadrat. Sehingga jadilah setengah P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Lihat ini suku yang satu dengan suku yang kedua sama ini. P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Ini P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Boleh kita sebut dengan A. Berarti A kurang setengah A. Berapa? Ya, setengah A. Berarti ini setengah P0 kuadrat. P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, begitu. Berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Boleh kita beri tanda. Ini dihafalkan ya. Berarti ini posisi ketinggian maksimum. Nah, satu lagi. Sekarang jangkauan maksimum, jangkauan terjauh, X max. Ini lebih sederhana. Tadi kan tinggal kecepatan kali waktu. Ya, PTX-nya berarti sama dengan P0 cos alpha ya. Waktunya yang T X max tadi. Yang 2 kali P0 sin alpha per G kan ya. Ya, begitu. Nanti P0 cos alpha kali TX max. Ganti TX max-nya 2 P0 sin alpha per G. Ini juga kita sederhanakan. P0 gabung. Jadi P0 kuadrat 2 sin alpha cos alpha per G. Nah, perhatikan yang panjang ini 2 sin alpha cos alpha. Ingat, di matematik yang ini bisa kita ganti dengan apa? Ya, sin 2 alpha. Sehingga jadi lebih sederhana bahwa X max adalah P0 kuadrat sin 2 alpha per G. Ini sudah paling sederhana. Boleh kita beri tanda, diberi kotak supaya
dihafalkan ya. Ya, demikianlah anak-anakku pembahasan gerak parabola hari ini dari awal sampai akhir selesai gitu ya, tentang materinya atau tentang persamaan-persamaannya. Seperti biasa, selanjutnya ada contoh dan latihan tentunya ya, untuk menggunakan besaran-besaran yang sudah diberi tanda tadi seperti yang ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya 2 saja ya. 2 soal. Ya, nomor 1 untuk contoh. Nomor 2 nanti coba dulu sendiri ya. Bila tidak bisa atau ada yang bingung boleh bertanya atau nanti kita bahas bersama. Sekarang yang nomor 1 dulu. Nah, jika sebuah meriam menembakkan bola peluru, pada sudut elevasi berapakah bola tersebut akan mencapai jarak terjauh? Nah, ini satu contoh soal dan penting, nanti bisa diterapkan pada bidang olahraga. Jadi kalau kita mau melempar peluru, melempar lembing, melempar cakram, lompat jauh. Nah, berarti kita itu harus membentuk sudut berapa ya, sudut elevasi berapa supaya kita mencapai terjauh. Gitu. Berarti kuncinya di sini jarak terjauh. Dalam fisika sudah ada ilmunya. Berarti yang terakhir barusan ya. Berarti X max ini rumusnya. Harus ada dasarnya. Kalau menjawab itu ya. X max ya. Jadi P0 kuadrat per G sin 2 alfa. Jadi harus cepat tanggap gitu membaca soal ini. Oh, ini rumus yang digunakannya. Nah, tinggal analisis sekarang. Karena untuk menjawab ini ya, sudut elevasi kan tidak ada angka-angkanya. Nah, berarti yang tanyakan sudutnya berapa. Gitu. Nah, sekarang begini menganalisisnya. Dari G dulu nih. G, itu kan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Bisa diubah nggak? Tidak mungkin, karena itu alam ya. Allah yang menciptakan, percepatannya seperti itu nggak bisa diubah-ubah. Kemudian V0, kemampuan meriam. Di sini kan ya kemampuan menembak. Kalau kita melempar nggak bisa diolah lagi kan udah kemampuan tangan kita segitu. Berarti P0 tidak bisa diotak-atik, G tidak bisa. Berarti fokus perhatiannya ke sini. Sin 2 alfa. Berarti sin 2 alfa harus maksimum kan ya? Sin 2 alfa harus maksimum. Ya, matematik mengajarkan maksimumnya sinus suatu sudut itu berapa? Maksimumnya. Ya, maksimumnya sinus sesuatu sudut sama saja dengan kosinus suatu sudut, yaitu 1. Coba, sin berapa yang hasilnya 1? Ya? Ya, betul. Yang hasilnya 1 itu 90 derajat. Jadi, sin 2 alfa harus sama dengan sin 90. Tuh, berarti 2 alfa sama dengan 90. Alfa berarti ya 90 dibagi 2. Nah, sekarang terjawab bahwa kalau kita ingin menembak terjauh harus diarahkan dengan sudut elevasi 45 derajat. Gitu. Mungkin guru olahraga mengajarkan tapi ilmunya di sini ya, ada di fisika. Ya, demikianlah anak-anakku contoh satu soal tentang gerak parabola, dan nomor 2-nya silahkan dicoba dulu dikerjakan mandiri
Kalau ada kesulitan, boleh bertanya dan nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, bisa dicerna, dan bisa diterapkan gitu ya dalam pemecahan persoalan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.